dia menjaga kewajiban-kewajibannya, mengerjakannya tepat pada waktunya dan tidak menyia-nyiakannya. Dan salat adalah satu-satunya ibadah yang tidak tepat kewajibannya dari seorang hamba, ya, dari seorang mukallaf. Ya, bagaimanapun kondisinya, tidak gugur. Kalau dia tidak bisa mengerjakannya dengan berdiri, maka dia mengerjakannya sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, maka sambil berbaring. Kalau tidak bisa sambil berbaring juga dengan isyarat mata. Kalau tidak bisa dengan isyarat mata, dengan isyarat hati. Demikianlah, tidak gugur kewajiban ini selama hayat di kandung badan. Begitulah ya tinggi dan pentingnya ibadah salat ini dalam dinul Islam. Dan salat memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh seluruh ibadah-ibadah lainnya. Ya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ini secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Ya. Dan salat adalah kewajiban yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, berapa banyak di dalam Al-Qur'an kita temukan ya perintah untuk menegakkan salat. Dan salat adalah ibadah pertama yang diwajibkan Allah kepada hamba-hambanya. Dan salat ini diwajibkan sebanyak 5 kali sehari malam. Yang berbeda dengan ibadah dan rukun Islam lainnya. Dan salat ini juga menjadi barometer amal ibadah seorang hamba seperti hadis yang kita bacakan tadi. Apabila bagus salatnya, maka baguslah seluruh amal ibadahnya yang lain. Dan apabila rusak dan berantakan salatnya, berarti telah berantakan dan rusaklah amal-amal ibadah yang lainnya. Dan kita bisa lihat bagaimana komitmen dan kesungguhan, keistiqomahan seorang memegang sunnah Rasulullah itu dapat dilihat dari ibadah salatnya. Ya, dari ibadah salatnya. Salat merupakan ibadah ya untuk menguji bagaimana komitmen kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selama salat kita diperintahkan untuk terus mengikuti sunnah Nabi. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kalian lihat aku mengerjakannya. Ya, mulai dari melengkapi syarat-syaratnya, ya, mulai dari berwudu, kemudian menutup aurat, ya, kemudian mempersiapkan tempat, ya, dan lain sebagainya, ya, kemudian menghadap kiblat, ya, sampai dia melaksanakan rukun-rukunnya, dia mengucapkan takbiratul ihram dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baca doa-doa. Ini seluruhnya masuk dalam bingkai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, jadi coba lihat seorang yang salat asal-asalan. Ya, dia mengerjakan salat akan tapi lalai dia dari salatnya. Dia tidak mengindahkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana amal-amalnya yang lain juga berantakan, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah salat ini menjadi barometernya. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dahulu para salaf jika ingin menuntut ilmu dari seseorang, maka mereka pertama kali melihat bagaimana salatnya. Ya, apabila bagus salatnya, maka mereka menimba ilmu darinya. Kalau berantakan, maka mereka meninggalkannya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, ya, salat ini adalah satu yang sangat penting di dalam Islam dan wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang mukallaf, yang sudah balik dan berakal. Dan ada ancaman yang berat atas orang-orang yang meninggalkannya. Nah, orang yang meninggalkan salat ini ada 2 macam. Ya. Yang pertama, ia meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya. Ia menganggap salat ini tidak wajib atasnya. Atau ia menganggap ia sudah tidak wajib lagi mengerjakan salat. Ya, sebagaimana sebagian kaum sufi ataupun pengikut-pengikut tarekat yang menganggap ia sudah sampai kepada derajat hakikat dan tak perlu lagi mengerjakan salat. Ya, nah, jadi dia mengingkari kewajiban salat baik secara umum atau seluruh umat manusia maupun secara khusus bagi dirinya sendiri. Ya, nah ini hukumnya para ulama sepakat orang yang berkeyakinan seperti ini hukumnya kafir. Ya, keluar dari Islam.
ya, keluar dari Islam. Ya, salah satu pembatal Islam adalah menganggap bahwa ada ya seseorang dari umat manusia yang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mengingkari kewajibannya atas dirinya sendiri, walaupun dia meyakini kewajiban ini atas orang lain, maka itu bisa dihukumi kafir. Dia bisa keluar dari Islam karena keyakinan seperti itu. Ya. Yang kedua adalah ia meninggalkannya karena menganggap remeh dan bermalas-malasan. Tapi ia masih mengakui kewajiban salat tersebut. Dia masih mengakui kewajiban tersebut. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat karena bermalas-malasan, tapi masih mengakui kewajibannya. Ada dua pendapat besar di sini. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa orang ini fasik. Dia telah bermaksiat dan melakukan satu dosa besar, tapi tidak dihukumi kafir. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, ya, seperti Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, menurut pendapat yang masyhur ya dari beliau. Kemudian juga Imam Ahmad ya dalam satu riwayat dari beliau. Pendapat kedua mengatakan bahwa orang ini keluar dari Islam, ya, murtad. Ini adalah pendapat ataupun mazhab Sa'id bin Jubair, Sya'bi, An-Nakhai, Al-Auza'i, Ibn Mubarak, Ishaq bin Rahuya, dan salah satu riwayat ya dari Imam Ahmad. Dan merupakan satu sisi pendapat juga dari dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, nah demikian. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa pendapat ini juga dinukil dari Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan para sahabat yang lainnya. Manakah yang rajih dari dua pendapat ini? Wallahu a'lam, yang lebih rajih adalah pendapat yang pertama, bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas itu tidaklah dihukumi kafir, ya, tidaklah dihukumi kafir, ya, tidaklah dihukumi, kecuali jika dia diancam dengan hukuman mati, ya, diancam dengan hukuman mati, tapi dia tetap tidak mau mengerjakan salat, maka dia dihukum mati dan mati dalam keadaan murtad atau kafir. Nah, dalam hal ini ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, Al-Albani mengatakan di dalam kitab Silsilah Ahadits Shahihah juz 1 halaman 177 sampai 178, yang intinya adalah beliau mengatakan di sini ada sebuah faedah. Aku lihat sangat sedikit orang yang memperhatikannya atau mengingatkannya. Maka dari itu wajib dijelaskan dan diterangkan. Aku tegaskan bahwa sesungguhnya orang yang meninggalkan salat karena malas masih dihukumi muslim selama tidak ada bukti atau indikasi yang dapat menyingkap isi hatinya. Lalu ia mati sebelum diminta bertaubat. Bagaimana halnya yang terjadi di zaman sekarang ini? Adapun bila diberikan pilihan kepadanya antara dibunuh, yaitu dihukum mati, atau bertobat, kembali mengerjakan salat dan menjaga salat, lalu ia memilih dibunuh atau dihukum mati, lalu jalankan hukum mati itu atasnya, maka dalam kondisi seperti ini ia mati dalam keadaan kafir. Ya, kalau sudah diancam hukuman mati, dia tetap tidak mau melaksanakan salat dan lebih memilih hukuman mati, maka dia lalu dijalankan hukuman mati itu, maka ia mati dalam keadaan kafir. Jenazahnya tidak boleh dikubur di perkuburan kaum muslimin dan tidak berlaku atasnya hukum-hukum jenazah kaum muslimin seperti dimandikan dan disolatkan dan gugur, ya, hak-haknya sebagai muslim, yaitu hak mewariskan harta, ya, dan mewarisi harta darinya. Nah demikian. Ya, itu apabila dia tetap bersikeras, ya, meninggalkan salat walaupun telah diancam hukuman mati dan hukuman mati itu telah dijalankan atasnya. Nah, berbeda ya dengan yang pertama tadi, ya, yaitu yang meninggalkan salat dengan bermalas-malasan, ya, tapi ketika disuruh salat dia tetap masih mau menjalankan salat, kemudian meninggalkan lagi, nah demikian. Ya, sebab tidak mau masuk akal, ya, mustahil atau tidak masuk akal jika ia lebih memilih dibunuh, dihukum mati karena meninggalkan salat. Ya, lebih memilih dihukum mati daripada mengerjakan salat.
Ini tidak masuk akal orang-orang yang lebih memilih ini. Ya, nah demikian. Dihukum mati karena meninggalkan sholat, sementara ia tidak. Ya, kemudian dikatakan bahwa ia tidak mengingkari kewajiban sholat tersebut dalam hatinya. Nah, hal tersebut sangat mustahil dan tentunya sudah dapat dimaklumi ya bahwa tabiat manusia pasti ya, cenderung menyelamatkan diri, yang menyelamatkan nyawanya. Ya, dia akan mau mengerjakan sholat itu, tapi apabila dia tetap bersikeras meninggalkannya, ini menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjelaskan di dalam Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan apabila seseorang menolak mengerjakan sholat hingga ia dibunuh dan secara batin tidak mengakui hukum wajibnya serta tidak juga mengerjakannya, maka ia dihukumi kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Banyak sekali ya penukilan dari para sahabat yang menyatakan demikian. Dan juga berdasarkan nas-nas yang sahih. Barang siapa bersikeras meninggalkannya hingga ia mati ya, ia dihukum mati atau ia mati, tidak pernah bersujud ya, meski sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak termasuk muslim yang mengakui kewajiban salat. Ia tidak termasuk muslim yang mengakui kewajiban salat. Keyakinan bahwa salat adalah wajib dan keyakinan bahwa siapa saja yang meninggalkannya boleh dibunuh sebenarnya sudah cukup untuk mendorongnya untuk mengerjakannya. Ia tentu mengerjakan salat bila memiliki keyakinan ini, ia disertai dengan kemampuan untuk mengerjakannya. Nah, jika ia tidak mengerjakannya padahal ia mampu, maka itu menunjukkan bahwa ia memiliki keyakinan tersebut, ya, yaitu keyakinan bahwa salat ini tidak wajib. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya adalah orang yang meninggalkan salat karena malas tidak dengan serta-merta dihukumi kafir, tapi jelas dia adalah fasik, dia adalah seorang pelaku dosa besar. Nah, apabila sampai diancam hukuman mati dan dimintai untuk bertaubat, dia tetap tidak mau mengerjakannya, lalu dijalankan hukuman itu atasnya, maka dia dapat dihukumi kafir. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah ikhwani fillah azza wa iyyakum jami'an berkaitan dengan ibadah salat ini. Jadi sekali lagi ya, salat adalah perkara yang sangat penting ya di dalam dinul Islam, ya. Salat adalah perkara yang sangat penting di dalam dinul Islam. Banyak sekali kita katakan ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meninggalkan salat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muddatsir ayat 32, ya, Allah mengatakan ya, dan wa ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al qaidin. Ditanyakan kepada mereka, Allah di sini menjelaskan dan mengabarkan kepada kita tentang penghuni neraka jahim. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar ini? Mereka mengatakan lam naku minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Ya, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Jadi meninggalkan salat ini adalah salah satu sebab seorang hamba itu masuk ke dalam neraka saqar. Nah, demikian juga ya, meninggalkan salat ini dapat menyebabkan hapusnya amal. Ya, dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW mengatakan, "Man fatatuhu salatul 'ashri, ya habita 'amaluhu." Barang siapa yang terluput darinya salat asar, maka hapuslah amalnya. Ini ancaman yang berat. Demikian juga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang hasan dihasankan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Targhib, Nabi mengatakan, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah." Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah terlepaslah dia dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan salatnya dapat juga menyebabkan suatu kaum itu diperangi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah." Muttafaqun alaih. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah
menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya, apabila mereka mengerjakan itu, ketiga perkara itu, maka telah terpeliharalah dariku ya darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam. Ya, dan hisab batin mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab batin mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sebab ya satu kaum itu boleh diperangi adalah, atau seorang itu boleh dibunuh adalah atau diperangi adalah karena ia meninggalkan salat. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi hendaklah kita ya memperhatikan hal ini ataupun menjaga salat kita. Menjaga salat itu ya mulai dari menjaga syarat-syaratnya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga kewajiban-kewajibannya, dan meninggalkan hal-hal yang dapat mengurangi dan kita katakan menodai ya ibadah salat kita. Nah, demikianlah ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Ya, pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dosa besar yang keempat yaitu meninggalkan salat. Nah, berikutnya agar kita masih bahas tentang hal ini, yaitu mengenai masalah beberapa masalah yang berkaitan dengan meninggalkan salat ini ya. Baik, itu saja mungkin pada dan selanjutnya kita buka untuk yang ingin bertanya ataupun yang ingin meminta penjelasan. Baik, terima kasih jazakallah khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi dan pembahasan dari di antara dosa besar meninggalkan sholat di kesempatan pagi hari ini. Dan saudaraku seiman dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa kami undang Anda untuk berinteraksi di 0218236543. Dan kami pun di kesempatan pagi ini akan coba untuk bertanya menyampaikan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 0819896543. Dan kesempatan pertama kami angkat dari penelpon kita. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana Pak? Dari Abdullah di Bekasi. Silakan Pak Abdullah. Barakallahu fikum. Ya, silakan. Berkaitan dengan sholat. Ada seorang yang paginya itu junub gitu Ustaz. Terus dia langsung tertidur, setelah itu mandi. Waktu datang sholat dia lupa untuk niat mandi junub Ustaz. Sehingga datanglah waktu habis isya dia baru teringat bahwa dia itu junub tapi tidak niat untuk mandi junub gitu Ustaz. Itu apakah sholatnya diulangi lagi atau bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang terlupa mengerjakan salat ya, atau tertidur darinya, atau tertidur hingga meninggalkan salat, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia mengingatnya atau pada saat ia mengingatnya. Nah, orang yang kondisinya tadi dia junub, kemudian dia mandi tapi tidak meniatkan mandi junub, artinya itu tidak terhitung mandi junub, karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, sebenarnya setiap amalan itu dengan niatnya. Jadi ia belum mandi junub lalu ia mengerjakan salat dalam keadaan junub, lalu dia teringat ya, tentunya ia pertama harus mandi junub dulu ya, kemudian setelah itu dia mengerjakan salat yang dia kerjakan dalam kondisi junub tadi. Karena salat tersebut di mana ia salat dalam keadaan junub itu tidak dianggap sah ya, karena tidak memenuhi syarat-syarat salat, yaitu suci badan. Ya, badannya belum suci, masih ada hadas besar yang belum terangkat darinya. Wallahu a'lam. Maka ia pertama mandi junub ya, kemudian dia mengerjakan salat yang dia kerjakan pada waktu junub tadi. Nah, wallahu a'lam. Baik. Terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Berikutnya dari penelpon kedua ada Ibu Lala di Jakarta. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afika barakallah, silakan. Gini Ustaz, ternyata untuk mencari nafkah itu memang banyak ujiannya. Karena beberapa kali suami untuk berjanji bertemu dengan seseorang gitu di jam-jam di mana sholat wajib ditetapkan gitu ya, sehingga berjamaah itu tidak kesampaian gitu. Nah,
bagaimana untuk menyikapi ini karena begitu sulit gitu, karena ini kan berhubungan dengan pihak luar yang tidak mengerti apa